Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bersama dengan Bang Afandi Ismail Hasan, tapi nggak pakai metarium ya. Beliau Ketua PBHMI periode ini ya. Tentu kita sangat perlu di tingkat pemuda mahasiswa membicarakan tentang situasi politik yang memang siapa yang tidak mengikuti dalam persoalan-persoalan situasi politik yang bisa saja kalau tidak pandai-pandai menangani akan bisa mengkerucut kepada sesuatu yang ya bisa jadi people power. Karena saya melihat hampir seluruh lapisan dari masyarakat ini kan sedang mempersoalkan tentang pilpres lah yang sedang akan terjadi. Tetapi kita mungkin tidak ke sana ya. Kita kepengen tahu pemahaman terhadap mahasiswa terhadap situasi politik ini. Kayaknya ada penolakan terhadap oligarki, penolakan terhadap ya masalah katakan presidensial threshold ya, yang seolah pemilu itu memang harus didasarkan oleh itu gitu. Nah, sekarang ini karena sudah ada penggiringan dan bahkan pengancaman pada kelompok-kelompok tertentu, pada capres tertentu, maka kemudian itu yang menjadi protes. Sekarang mempertanyakan kembali itu sejarahnya gimana sih presidensial threshold itu yang dirasa tidak adil. Ada orang yang dianggap hebat, tetapi karena tidak cukup untuk mempunyai tiket, kemudian tidak bisa, ini yang nampaknya akan berbahaya. Nah, Bang Afandi gimana melihat situasi seperti ini? Teman-teman mahasiswa di kampus-kampus kayak gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya, pemirsa YouTube-nya Om Lim? Semoga semuanya sehat walafiat dan yang paling penting tetap semangat dan selalu punya semangat giroh revolusioner yang luar biasa. Jadi menarik berbicara mengenai oligarki. Terminologi atau istilah oligarki ini sudah sangat familiar ya. Belakangan ini sudah sangat familiar. Bahkan yang sering menyampaikan, mengeluarkan kalimat-kalimat yang berhubungan tentang atau berhubungan dengan oligarki itu sampai ke level mahasiswa. Jadi bukan hanya di kalangan pasca mahasiswa saja, tapi juga di level mahasiswa, pelajar, istilah oligarki ini sudah sangat familiar. Nah, ini adalah hal yang bagus menurut saya. Itu menandakan bahwa diskusi atau perbincangan mengenai oligarki sudah sampai di tataran dunia kemahasiswaan. Nah, memang harus diakui bahwa secara objektif Indonesia, negara yang tentunya sangat kita cintai ini, hari ini berada di dalam cengkraman determinasi atau hegemoni oligarki. Jadi kalau zamannya Presiden Soeharto, Orde Baru, 32 tahun kurang lebih berkuasa. Di sana dicap pemerintahan yang otoriter, pemerintahan yang tidak demokratis. Kemudian terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, penegakan hukum yang timpang, dan berbagai macam persoalan yang lain. Tapi justru 24 tahun kurang lebih pasca reformasi, kita tidak melihat atau kita masih belum melihat dan merasakan demokrasi sebagai antitesa terhadap Orde Baru sudah berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan demokrasinya semakin mengarah ke arah yang memprihatinkan. Demokrasi yang semakin ugal-ugalan. Demokrasi yang semakin sangat transaksional. Bahkan kalau kata Bang Rizal Ramli, demokrasi yang kriminal. Demokrasi yang sangat liberal. Liberal tentunya dalam konteks atau dalam kaitan menguntungkan
kaum kapitalis, menguntungkan kaum neolib, dan seperti yang kita sebut di awal tadi, dengan istilah yang sangat familiar itu, yaitu oligarki. Praktek demokrasi di Indonesia saat ini tidak lepas dari hegemoni atau kendali dari kaum oligarki. Jadi kasihan sekali ya bangsa Indonesia ini, dari orde lama kemudian semangat sudah menghasilkan orde baru, dikira mau baik, kemudian dari orde baru kemudian ada reformasi. Dan kemudian dengan demokrasi, ternyata demokrasi pun masih dicurang-curangi seperti itu. Jadi seolah tidak pernah akan selesai di bangsa Indonesia. Jadi gitu kurang lebih ya. Betul. Justru berjalan 24 tahun reformasi. 24 tahun ya udah ya. Kurang lebih 24 tahun. Iya. Semakin kita merasakan kendali daripada oligarki, itu semakin kuat. Benar bahwa ketika zaman Orde Baru kan hanya ada 2 partai ya. Partai P3, PDI sama Golkar dan Golongan Karya, kan gitu. Tetapi benar-benar kendali waktu itu oleh Soeharto dan Golkar. Nah, reformasi terjadi, kemudian melahirkan berbagai macam atau banyak partai politik yang diharapkan bisa menjadi saluran aspirasi kepentingan rakyat. Rakyat yang mana? Jadi tentunya yang dimaksudkan rakyat di sini adalah rakyat yang jumlahnya mayoritas, di mana mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan, kemudian belum mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, dan berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan yang tengah mereka hadapi. Itulah yang mestinya secara ideal diperjuangkan oleh partai politik yang ada hari ini. Tetapi justru kita melihat kehadiran partai politik jauh dari upaya memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang kita lihat mereka hanya memperjuangkan kepentingan mereka saja. Dan oligarki tadi, kita bisa lihat lahirnya Undang-Undang Omnibus Law, kemudian perpindahan ibu kota Nusantara, dan berbagai macam regulasi yang lainnya. Termasuk kalau berbicara tentang presidensial threshold yang 20%. Coba kita lihat betapa banyak orang-orang, bahkan sampai level partai politik, menggugat itu di Mahkamah Konstitusi. Termasuk kita juga, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, memperjuangkan itu di Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan presidensial threshold 20% itu. Tapi apa yang terjadi? Justru selalu dikalahkan, selalu tidak diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, ini ada apa? Padahal telah banyak kajian, telah banyak riset yang kemudian menghasilkan informasi bahwa presidensial threshold secara substantif adalah melanggar demokrasi. Ya, itu memang menjadi persoalan kita bersama. Mungkin yang perlu kita soroti adalah sekarang ini mahasiswa. Mahasiswa itu tentang keberadaan itu kan kita lihat sudah beberapa kali dalam beberapa bulan ini atau tahun ini melakukan protes-protes, tetapi nampaknya kasihan juga mahasiswa sudah menemukan kecapeannya juga ya itu terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak dipenuhi, masalah Omnibus Law dan lain sebagainya itu sikap untuk melakukan ingin terjadinya segera perubahan, perlawanan seperti itu, ada yang sedang ditata nggak oleh mahasiswa itu, atau ya sudahlah, udah seperti ini udah nggak bisa, mampu lagi kita melawan oligarki, melawan rezim yang begitu sangat angkuh gitu. Itu apa yang kita kepengen dengar tentang sikap mahasiswa ini terhadap urun katanya. Mungkin memang tidak mengarah kepada satu tentu capres lah ya, kalau di mahasiswa kan agak berat ya. Tapi arah untuk terhadap perlawanan rezim ini seperti apa? Baik, saya juga mahasiswa, Bang Lim. Ya. Nah, sebagai mahasiswa dan juga tentunya sebagai kader HMI, secara struktur sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, sampai detik ini saya masih berkeyakinan bahwa
konsolidasi, kemudian diskusi-diskusi konstruktif, khususnya yang memperbincangkan tentang situasi bangsa ini, yang itu terbangun dari semangat idealisme mahasiswa, itu masih terjadi. Saya yakin dan percaya, baik itu di kampus-kampus besar, negeri maupun di kampus-kampus swasta. Saya masih yakin itu terjadi dari Sabang sampai Merauke. Nah, tapi kita juga harus jujur dan objektif bahwa kalau berbicara tentang apakah ada mahasiswa yang apatis tentang situasi bangsa kita hari ini di berbagai dimensinya, bahkan apakah ada mahasiswa yang pragmatis dan oportunis, juga ada. Jadi yang pro dan kontra, kemudian yang baik dan yang buruk itu ya menjadi sunnatullah. Pasti akan selalu ada. Bahkan kalau berbicara tentang apakah gerakan mengalami penurunan frekuensi semangat, ya bisa kita saksikan. Tetapi kita juga harus meyakini, dan pada kesempatan yang baik ini sebagai mahasiswa, saya juga terus mengajak kepada saudara-saudara, rekan-rekan saya, mahasiswa, pelajar, pemuda, kaum muda, jangan pernah patah semangat. Karena masa depan itu adalah milik kita. Iya, karena masyarakat itu nampaknya karena pernah terjadi ya, perubahan itu kepengennya leader atau di depan itu adalah kan mahasiswa ya. Pernah terjadi, dan tampak beberapa waktu yang lalu Luhut dengan gagah beraninya mendatangi paling enggak Undip dan UI ya. Dan mahasiswa berani melawannya itu. Mungkin masyarakat nunggu-nunggu mana nih kelanjutannya mahasiswa itu. Ya, itulah yang saya katakan tadi bahwa teman-teman harus kita yakini dan kita harus optimis kepada mereka, memberikan support dan kepercayaan kepada mereka bahwa mahasiswa tengah melakukan konsolidasi, tengah melakukan diskusi-diskusi konstruktif, karena ya ini kan gerakan intelektual. Mahasiswa sebagai agent of change, moral force, social control, bahkan leader of change, pemimpin perubahan. Tentu gerakan yang dibangun adalah gerakan intelektual. Maka saya katakan tadi mereka sedang kajian, sedang konsolidasi, dan momentum yang namanya oligarki, ketika dia sudah berkonspirasi jahat bersama dengan elit penguasa, maka sudah pasti akan terus melakukan kebijakan-kebijakan yang cenderung menguntungkan mereka, tetapi pasti merugikan rakyat banyak. Kita lihat terakhir adalah BBM. Kita tunggu lagi apa ini. BBM kita belum berputus asa, tapi nampaknya frekuensinya sudah mulai menurun. Kita kemarin berharap bahwa menurun, tapi capek lah. Ya, kita kemarin berharap bahwa kenaikan BBM menjadi trigger dan menggelinding seperti bola salju, melahirkan gerakan besar yang kita sebut dengan people power. Tetapi nampaknya itu belum terjadi. Tapi yakinlah, kita tunggu lagi apa ini kebijakan berikutnya, yang mudah-mudahan jangan terlewatkan lagi oleh gerakan, khususnya gerakan mahasiswa. Jadi itu Bang Lim. Jadi perubahan yang diharapkan suara-suara dari mahasiswa itu nampaknya ya sudahlah, nunggu Pilpres atau mungkin sebelum Pilpres akan terjadi sesuatu percepatan perubahan itu, memaksa rezim mengingatkan tentang apa kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat, atau apa kalau pandangan mahasiswa ini ingin terjadi perubahan, pergantian lah, entah pergantian entah perubahan itu pada Pilpres di 2024, atau sebelum itu pemerintah harus sudah melakukan perubahan-perubahan kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat. Baik, kalau Bang Lim bertanya tentang itu kepada saya, maka saya harus flashback ke tahun 2021. Sekitar akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 2021. Waktu itu
rakyat Indonesia tengah disibukkan dengan COVID-19. Berikut serangkaian kebijakan yang dianggap kebijakan yang hanya dibuat-buat saja di tengah atau ditambah dengan berbagai macam persoalan yang lain. Saya kala itu menyampaikan bahwa saya berteriak tentang revolusi. Revolusi, kemudian Jokowi harus diturunkan atau harus mundur, kemudian membentuk pemerintahan sementara. Saya sudah menyampaikan itu. Dan dasarnya impeachment secara konstitusi ya? Iya. Gitu. Iya. Dan alhamdulillah nampaknya itu seperti gayung bersambut. Iya, iya. Kalau kita melihat gerakan-gerakan mahasiswa belakangan ini, termasuk gerakan rakyat, meneriakkan tentang revolusi, kemudian meneriakkan agar Jokowi turun, Jokowi mundur, itu terus bergulir. Karena bisa kita pahami bahwa sebenarnya rakyat sudah jenuh dengan Jokowi. Ya itu tadi, karena dia tidak bisa berbuat banyak. Adapun kebijakan-kebijakannya cenderung merugikan rakyat, dan kemudian menguntungkan oligarki. Ya, baik Pak Awandi, mungkin ini bincang pendek saja, tetapi perlu diketahui rakyat itu, masyarakat ini sangat butuh nampaknya apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Padahal sebenarnya kan bukan mahasiswa, namanya mahasiswa kan sedang belajar, tetapi mereka yang dianggap orang paling murni lah, paling bersih, kemudian untuk bersama-sama melakukan perubahan-perubahan yang ada di dalam negeri. Saya kira mungkin itu yang sangat perlu disampaikan oleh Bang Fandi kepada konstituen mahasiswa, bahwa ya ini tidak akan terjadi perubahan bila tidak bersama-sama mahasiswa mengerjakan ini. Ya, saya kira terakhir mungkin, saya ingin tambahkan, Bang Lim. Jadi mahasiswa, pelajar harus bersatu. Tidak boleh terpecah-pecah. Kemudian gerakan yang dilakukan adalah gerakan yang bagaimana juga bisa melibatkan elemen-elemen kekuatan civil society di luar mahasiswa, seperti buruh, kemudian petani, dan bahkan akademisi. Seluruh elemen rakyat yang punya visi dan misi yang sama. Jangan hanya karena kita berbeda organisasi, jangan hanya kita berbeda bendera, berbeda ruang perkaderan, padahal kita sejatinya punya visi dan misi bersama untuk Indonesia lebih baik, punya masalah yang sama, punya problem yang sama, dan punya ancaman masa depan yang sama. Hanya berbeda bendera kita tidak menyatu, kecuali mereka-mereka yang benar-benar sudah berkolaborasi atau berkonspirasi dengan musuh rakyat. Siapa musuh rakyat? Kekuasaan yang berkonspirasi dengan oligarki. Itulah lahirnya Omnibus Law. Kemudian BBM ini, BBM ini kan sangat terasa sekali, luar biasa sekali dampaknya ini. Dampaknya BBM. Itu. Jadi apa yang kita serukan ketika kita aksi tentang dampak daripada kenaikan BBM itu terjadi hari ini. Dan hari ini bukanlah pengalaman pertama, tapi pengalaman beberapa kali dari akibat kenaikan BBM. Nah, ditambah dengan di tengah hutang luar negeri yang jumlahnya lebih kurang sudah 17.000 triliun. Hampir separuh dari APBN itu hanya untuk membayar hutang, hanya bunga untuk hutang. Iya. Kemudian kemiskinan yang semakin meningkat, pengangguran juga semakin meningkat. Pendidikan juga yang kita rasakan ya begitu saja. Nah, jangan sampai kita semakin tertinggal dari negara-negara lain. Saya katakan sekali lagi bahwa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, bahkan ketika rezim bicara tentang Indonesia emas 2045, yang kita, ya tentu kita
apa ya? Kalau berbicara tentang optimisme, kita optimis. Tapi kita juga harus objektif dan realistis melihat indikator-indikator yang ada hari ini untuk menuju ke 2045. Jangan sampai itu hanya lip service, hanya pemanis di bibir saja. Ternyata indikator-indikatornya justru mengarahkan kita menjadi negara yang bangkrut. Nah, masa depan adalah anak muda yang menjadi pelanjut, dan hari ini kita tidak boleh tidur, tidak boleh berpangku tangan, dan kita harus menjadi garda terdepan di dalam mengawal perubahan Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Mas Afandi. Pemirsa sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa kita mensepakati bahwa marilah kita semua anggota masyarakat Indonesia yang cinta akan Indonesia, kita harus merasa bertanggung jawab. Kita merasa ingin berjuang bersama mempertahankan Indonesia ya. Jangan sampai nanti di tangan orang-orang yang tidak amanah Indonesia ini bubar ya. Kasihan anak cucu kita ya, terbebani hal-hal yang tidak bisa mereka emban karena semua yang dimiliki sudah dikuras habis-habisan, dan insya Allah kita berharap akan terselamatkan bangsa Indonesia ini, rakyat dan Indonesia raya ini ya, dengan masih mempunyai tanah air ya. Indonesia itu ada kan karena ada tanah dan ada air. Kalau tanahnya sudah dirampok semua, apa yang akan dimiliki? Dan ini yang menjadi tanggung jawab kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.